Halo sahabat alam, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan melaporkan perjalanan saya ke Gunung Sumbing setelah dibuka kembali sejak ditutup pada awal bulan Maret lalu hingga tanggal 14 Juli 2020. Saya bersama anak saya Dios dan temannya Ruben. Kami berangkat dari Semarang jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan kendaraan melalui tol Banyumanik dan keluar di pintu tol Bawen. Kami mampir sebentar di kantor Perhutani KPH Kedu Utara di Magelang. Oh iya, saya perlu menjelaskan bahwa beberapa gunung di Jawa Tengah, kawasan hutan Gunung Sumbing, Gunung Sundoro, Gunung Prau, Gunung Slamet, Gunung Lawu, dan beberapa yang kecil-kecil lainnya adalah wilayah kerja Perum Perhutani. Maka untuk lebih mengenal lebih dalam Gunung Sumbing, kita perlu bertemu dengan para pemangkunya. Pemangku kawasan yang paling tepat adalah yang berada di lapangan, yakni KRPH, Kepala Resort Polisi Hutan. Untuk daerah ini namanya KRPH Mangli, Bapak Supriyatno. Sesampai di rumah dinas KRPH Mangli, kami tidak berlama-lama. Setelah ngobrol sebentar dan nostalgia kenangan masa aktif dulu, kami segera diantar menuju base camp Butuh Kaliangkri yang berjarak 15 km dari tempat itu. Perjalanan menuju ke Kecamatan Kaliangkri melalui jalan kampung dan melewati base camp Mangli dan base camp Adipuro. Menurut Pak KRPH, agar kami bisa sekalian mengenali lokasi-lokasi tersebut. Makasih Pak KRPH. Di atas. Ada. Kami sudah ditunggu oleh Pak Lili, Kepala Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang, yang juga kebetulan sebagai Ketua LMDH Sumbing Lestari dan sekaligus Komandan Basecamp Butuh. Gunung itu ya? Ya ini ada. Oh ya, LMDH adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Di sini LMDH-nya bernama LMDH Sumbing Lestari. LMDH ini menjadi mitra perhutani dalam penyelenggaraan wisata pendakian di Gunung Sumbing ini. Kami berdiskusi sebentar karena kebetulan sekali ada Bapak Babin Kamtipmas, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Polsek Kaliangkri. Jadi untuk pembicaraan sekitar pengelolaan pendakian Gunung Sumbing ini sangat tepat. Saya diminta oleh KRPH Mangli, Bapak Supriyatno dan Ketua LMDH untuk berdiskusi sebentar mengenai pengelolaan wisata, khususnya wisata alam kawasan Gunung Sumbing. Diskusi menjadi menarik sekali, tapi saya ingat waktu sudah menunjukkan jam 11 dan harus siap-siap berangkat. Setelah membayar tiket dan menitipkan KTP dan surat keterangan sehat, kami berangkat tepat jam 11 dari Basecamp Butuh. Ketinggian lokasi Basecamp Butuh adalah 1722 meter di atas permukaan laut. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Area kiri dan kanan jalan setapak masih dipenuhi tanaman sayuran dan hampir panen. Cukup menyejukkan mata karena hampir semua hijau dan tidak banyak lahan yang kosong. Perjalanan dari base camp ke pos 1 berjarak 1,6 km. Kondisi jalan rapih, ditata dengan batu belah, sebagian ditata seperti tangga. Halo sahabat alam, sudah sampai di ini namanya tempat parkir. Coba diambil aja gambarnya. Jadi di hari-hari biasa tempat ini dipakai untuk tempat parkir ojek. Dari base camp tadi kira-kira ada 600-700 meter dari sini. Itu teman-teman pendaki naik motor ke sini. Cukup curam dan menurut saya cukup berbahaya kalau tidak diletakkan baik-baik bebannya ya. Bebannya ditaruh pikul bisa jatuh. Tapi biasanya teman-teman sudah pintar semua, ditaruh di depan. Dan pos 1 berada di ketinggian 2127 meter di atas permukaan laut. Nampaknya batas hutan negara ada di pos 1 ini. Perjalanan ke sana cukup menantang karena dengan jarak 1,6 km dan beda ketinggian
lebih dari 400 meter ini cukup membuat kemiringan jalan yang memompa jantung. Struktur hutan di antara pos 1 dan pos 2 cukup baik, terutama di strata bawah, di mana rumput, semak, dan anakan pohon sudah cukup banyak. Pohon cemara gunung, Casuarina junguniana, mendominasi daerah ini. Di perjalanan kami bertemu dengan beberapa pendaki yang ternyata kelompok para jurnalis dari Kudus, Jawa Tengah. Mereka juga penggiat lingkungan yang sangat concern dengan kelestarian alam. Mas Agus dan kawan-kawan menjadi teman diskusi yang menarik, khususnya diskusi tentang lingkungan. Perjalanan menjadi ramai, dan di samping Mas Agus kami juga bertemu dengan Mas Akram dari Jogja, seorang pekerja manufaktur, dan beberapa temannya yang lain. Cukup menyenangkan berjalan bersama teman-teman baru yang kami temui di perjalanan, dan dengan diskusi-diskusi ringan mengenai lingkungan. Dan akhirnya kami tiba di pos 2. Pos 2 berada di ketinggian 2458 meter di atas permukaan laut. Di pos 2 kami istirahat, makan siang, dan melanjutkan diskusi kecil mengenai lingkungan. Kami segera bersiap-siap untuk berangkat ke pos 3. Destinasi berikutnya dengan ketinggian 2638, jaraknya cukup jauh, 1,9 km, hampir 2 km. Dan ini artinya kita hanya melintasi satu garis kontur, dan kita bisa sampai di sana dengan jalan yang cukup landai. Artinya dalam bahasa gunung, anak-anak muda sering menyebutnya sebagai bonus. Menuju ke pos 3. Pemandangan sepanjang jalan ke pos 3 sungguh sangat indah, karena teman-teman lihat ini tumbuhan bawah, rumput dan tumbuhan strata yang sedikit lebih tinggi sudah tumbuh dengan suburnya. Dan pemandangan ini jarang kita lihat di gunung-gunung Jawa karena intensitas pendakian yang cukup rapat. Pengunjung pendaki juga cukup banyak, dan ternyata kalau kita flashback ke belakang, ini juga akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda kita, dan akibatnya ada positifnya juga karena gunung bisa istirahat dan bisa recovery kembali. Baru 4 hari jalur ini dibuka, dan hanya 1 jalur dari 9 jalur yang ada. Coba perhatikan, ini sungguh menyenangkan teman-teman, karena semua tumbuh dan dimana-mana terlihat hijau. Tanah pun tidak terlalu kering dan tidak berdebu, cukup lembab. Air-air pada sungai-sungai kecil juga sudah mulai muncul dan bisa diambil untuk bekal kita di gunung. Mas Yusuf, ini pendaki dari mana? Dari Magelang. Anda pernah naik sini tahun berapa? 2018 yang lalu. Apakah jalannya seperti ini? Karena kebakaran berkali-kali. Dan ini sekarang tumbuh dengan sendirinya setelah mereka istirahat selama 5 bulan. Luar biasa, Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Akhirnya kami tiba di pos 3. Kami senang karena kami boleh berkumpul, bertemu dengan pendaki-pendaki muda yang sangat bersemangat, dan kami
menyampaikan bahwa menjadi pendaki gunung adalah pencinta keindahan, pencinta kelestarian. Menjaga kelestarian alam dan keindahannya. Kalau banyak sampah, keindahan menjadi berkurang. Maka para sahabat pendaki semua, kiranya sampah-sampah tidak ditinggalkan di hutan. Anda bisa lihat rumput-rumput di strata bawah tumbuh dengan subur. Bahkan di bekas kebakaran yang kita lihat agak jauh ke sana itu, semua menjadi hijau. Dan 1, 2, 3 pohon kemelanding hutan mulai tumbuh dan bakal menjadi pohon-pohon yang besar nantinya jika tidak terbakar lagi. Rumput bernyanyi, semua bunga bernyanyi memuji Tuhan. Ini ada semboyan di kalangan para pendaki gunung dimanapun. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kakimu. Jangan mengambil apapun dari gunung kecuali gambar. Dan jangan membunuh apapun di gunung kecuali waktumu. Cukup bagus untuk diingat para pendaki muda semua, agar gunung kita tetap indah dan tetap memberi kenyamanan bagi siapapun yang mengunjunginya. Baik, pos 3 ke pos 4. Pos 4 akan ditempuh dalam jarak 1,2 km. Pos 4 dengan ketinggian 2.983 meter di atas permukaan laut. Ini dengan jarak 1,2 km, artinya kita akan menembus beberapa garis kontur, 1-2 garis kontur, dan sedikit lebih curam dibanding dengan perjalanan ke pos 3 tadi. Tapi pemandangannya cukup bagus dan kami sempat berfoto-foto bersama dan melihat pemandangan yang cukup indah. Ada beberapa tempat di mana kami harus menggunakan tangan kami untuk membantu pergerakan ke atas dan bisa segera sampai ke pos 4. Akhirnya kami tiba juga di pos 4 walaupun hari sudah gelap, dan kami tiba jam 8 malam. Di pos 4 kami mendirikan tenda dan kami menikmati suasana malam. Bintang-bintang segera kami lihat dengan jelas. Dengan tangkapan kamera seadanya, kami boleh membagi kepada teman-teman semua. Inilah puncak Sumbing di waktu malam. Langit sangat cerah dan menjelang fajar kota Magelang masih bermandikan cahaya dari lampu-lampu di dalam kota itu. Namun perlahan cahaya matahari mulai mengalahkan lampu-lampu buatan manusia. Inilah lampu Tuhan, lampu yang diberikan untuk semua kita, yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah padam karena gangguan apapun, termasuk kehabisan bahan bakar. Baik, kami hampir tidak bisa tidur sepanjang malam karena kami sungguh menikmati pemandangan yang indah sejak malam sampai dini hari ini. Saat fajar benar-benar telah menampakkan sinar yang cukup, kami menyalakan kompor kami dan memasak sedikit sarapan untuk pagi ini sebelum kami melakukan summit attack. Sarapan pagi dengan latar belakang puncak-puncak gunung Merapi, Merbabu, Ungaran dan sebagainya sungguh indah. Kami berada di restoran tertinggi dan kami siap-siap untuk berangkat ke puncak. Biasanya teman-teman para pendaki gunung menyebutnya sebagai summit attack. Inilah perjalanan summit attack kami, dan kami mulai pada pukul
7.30 pagi ini. Kami akan menempuh sekitar 1000 meter atau sekitar 1 km dengan beda ketinggian 300 meter lebih. Udara pagi ini sungguh membuat sensasi tersendiri di kulit dan kami senang. Pelan-pelan kami naik sampai ke puncak dan akhirnya kami tiba di puncak sejati Gunung Sumbing dengan ketinggian 3371 meter di atas permukaan laut. Inilah puncak Gunung Sumbing dengan latar belakang Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Lega hati ini karena bisa sampai di puncak ini. Beberapa minggu yang lalu kami dari Puncak Lawu dan saat ini kami berada di puncak sejati Gunung Sumbing. Ada Gunung Sindoro di belakang sana, kami ambil dengan lensa yang agak panjang sehingga kelihatannya dekat. Ini juga pemandangan Merapi dan Merbabu dan ada beberapa teman yang berada di kawah di bawah sana. Siang sebelum kami turun, kami sempatkan untuk berfoto, masih mengambil foto dan merayakan sedikit pencapaian yang kami dapatkan pagi ini. Puncak Gunung Sumbing, terima kasih kami telah boleh sampai di puncak ini dengan selamat dan tak kurang suatu apa. Ketika kami turun, kami disuguhkan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Sekeluarga burung elang yang kami duga keras adalah burung elang Jawa, Nicetus bartelsi. Elang Jawa adalah elang khas Indonesia, khususnya di Jawa. Disebut juga dengan satwa endemik Jawa. Mereka hidup berkelompok dan biasanya satu keluarga. Elang Jawa dijadikan lambang negara Indonesia yang kita sebut dengan burung Garuda. Dengan suara yang khas dan gaya terbang yang unik, burung elang Jawa menunjukkan keindahan yang luar biasa. Di Jawa Barat namanya adalah manuk dadali. Elang Jawa adalah kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Mari kita rawat bersama. Sesampai di tenda, kami segera siap-siap dan tepat pukul 11 kami mulai turun dari puncak menuju ke base camp. Perjalanan sangat lancar. Di pos 2 kami sempat bertemu kembali tim jurnalis dari Kota Kudus, Mas Agus dan kawan-kawan. Rupanya kemarin menikmati pemandangan indah malam hari dan sunrise tadi pagi di pos 3 sehingga kami tidak bertemu. Kami sempat ngobrol dan membahas beberapa hal, khususnya yang menyangkut ke pecinta alaman dan kelestarian lingkungan hidup. Kami sepakat untuk saling membantu dan terus mengedukasi adik-adik generasi muda agar terus mencintai hutan dan gunung sebagai bagian dari lingkungan hidup kita yang harus dijaga dan dilestarikan. Tiba di base camp Butuh, kami sempat melapor kepada Pak Lili selaku komandan base camp dan kepala dusun, sekaligus kami berpamitan dan terus kembali ke Semarang. Selamat menikmati foto-foto dan video yang kami share di sini. Semoga bisa menghibur teman-teman pendaki semua dan semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa melaporkan dari lokasi-lokasi gunung yang lainnya di wilayah Indonesia. Terima kasih. Salam lestari.